Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Anda semua. Guru Inspiratif, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang implementasi kurikulum merdeka. Kali ini kita akan membahas dengan singkat mengenai teknik perumusan tujuan pembelajaran. Guru Inspiratif, mari kita diskusi tentang teknik merumuskan tujuan pembelajaran atau yang dikenal dengan TP. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan merumuskan TP. Yang pertama, tentu saja kita harus benar-benar membuka dokumen CP dari sumber yang valid. Jangan sampai Anda mendapatkan CP dari sumber yang kurang dapat dipercaya karena bisa jadi kalimatnya tidak sesuai. Nah, berikutnya kita membaca komponen CP mata pelajaran. Jadi apabila Anda misalnya guru IPA, maka bacalah kalimat-kalimat CP pada mata pelajaran tersebut secara seksama dan detail. Lalu yang berikutnya adalah kita menganalisis. Seperti sudah kita diskusikan sebelumnya, ada dua komponen utama pada kalimat CP. Yang pertama adalah kompetensi dan yang kedua adalah lingkup materi. Pada langkah ini, kita harus benar-benar mengidentifikasi mana yang termasuk kompetensi dan mana yang termasuk lingkup materinya. Selanjutnya, baru kita merumuskan kalimat TP. Guru Inspiratif, ada 3 teknik dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran langsung dari kalimat CP-nya. Yang kedua, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran dengan melakukan pemetaan kompetensi terlebih dahulu. Jadi, kita kaji secara komprehensif mana kompetensi dan lingkup materinya. Karena ada karakter CP yang kompetensinya misalnya ada 2, lingkup materinya ada 3, itu dalam sebuah kalimat CP. Sehingga kita harus memetakan antara kompetensi dengan materinya dengan tepat. Ada yang ketiga, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Jadi dalam kurikulum merdeka, kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Mari kita melihat contoh setiap tekniknya. Yang pertama, mari kita lihat teknik perumusan tujuan pembelajaran langsung dari CP. Mari kita lihat contoh berikut. Ini adalah contoh mata pelajaran PAI Fase D, elemen Al-Quran dan Hadis. Kalimatnya sederhana seperti berikut. Kalimat CP ini sederhana, ada kompetensi dan materinya 1-1. Sehingga kita dapat langsung merumuskan tujuan pembelajaran dari setiap kalimat CP ini. Saya sengaja memberikan warna biru terhadap potongan-potongan kalimat CP ini. Setiap kalimat yang berwarna dapat dirumuskan menjadi satu TP. Jadi kalimat berwarna biru dapat kita langsung rumuskan menjadi satu CP. Demikian juga yang berwarna hijau, berwarna kuning, dan berwarna merah. Mari kita lihat rumusan CP-nya. Yang pertama, peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam.
Kemudian peserta didik memahami pentingnya kelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Dan yang keempat, peserta didik memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Nah, dalam hal ini, guru hanya menambahkan kata peserta didik saja. Nah, itu contoh TP dari kalimat CP sederhana. Contoh lain misalnya dalam pendidikan Pancasila, fase E, elemen NKRI. Ini terdiri dari 3 kalimat yang berwarna biru, hijau, dan kuning. Yang berwarna biru menjadi 1 TP, warna hijau menjadi 1 TP, dan warna kuning menjadi 1 TP, sehingga tujuan pembelajarannya seperti ini. Peserta didik menganalisis kasus terkait ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang dihadapi Indonesia dan mengajukan solusinya. Demikian juga untuk yang hijau, peserta didik menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dapat mengidentifikasi kasus-kasus mutakhir yang terjadi. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antara bangsa dan negara serta memberi contohnya. Mari kita lihat teknik kedua, yaitu merumuskan tujuan dengan melakukan pemetaan kompetensi dengan lingkup materi. Kita lihat contoh kalimat CP berikut. Kita lihat dalam kalimat CP ini terdapat beberapa kompetensi, yaitu melafalkan, menghafal, menganalisis, dan mengomunikasikan. Demikian juga ada beberapa lingkup materi, yaitu kandungan hadis tentang ciri orang munafik, kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim, kandungan hadis tentang keutamaan memberi dan kandungan hadis mengenai amal saleh. Ini memerlukan analisis. Oleh karena itu, kita harus membuat tabel analisisnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada hasil analisis tentang kompetensi dan berikutnya tentang lingkup materinya. Berdasarkan analisis tersebut, ada 4 kompetensi dan ada 4 lingkup materi hadis. Hal ini harus dicermati benar bahwa setiap lingkup materi ini harus dipasangkan dengan keempat kompetensi itu. Jadi, hadis tentang ciri orang munafik sebagai lingkup materi itu harus dipasangkan dengan keempat kompetensi ini. Mari kita lihat rumusan kompetensinya. Yang pertama, untuk lingkup materi pertama, siswa dapat melafalkan, menghafalkan, menganalisis, mengomunikasikan isi dan kandungan hadis mengenai orang munafik. Nah, demikian juga untuk lingkup materi yang kedua, kompetensinya sama, yaitu hadis mengenai menyayangi anak yatim. Demikian juga yang ketiga, sampai TP keempat, yaitu lingkup materi hadis mengenai menyenangi amal saleh. Mari kita lihat lagi dalam kasus yang berbeda pada bahasa Indonesia. Elemen menyimak fase C. Ini adalah sebuah kalimat yang kompleks. Kompetensinya mampu menganalisis informasi. Hanya 1 kompetensi. Namun, lingkup materinya banyak. Informasi berupa fakta, prosedur, kemudian ada objeknya, yaitu ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks. Nah,
Teksnya, teks informatif dan fiksi. Kemudian syaratnya yang disajikan dalam bentuk lisan, teks aural, dan audio. Ini merupakan kalimat capaian pembelajaran yang membutuhkan analisis untuk dapat dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Mari kita lihat contoh analisis berikut. Kita identifikasi kompetensinya. Hanya satu, yaitu menganalisis. Yang kompleks adalah materinya. Mari kita lihat. Nah, lingkup materinya itu bertingkat. Objek analisisnya fakta berupa ciri objek, urutan proses kejadian, dan nilai dari berbagai jenis teks fiksi. Tapi ada lingkup materi pelengkapnya berupa genre, yaitu teks informatif, teks prosedural, dan teks fiksi. Teks informatif ini tidak tercantum dalam kalimat CP-nya. Teks informatif seperti apa yang harus disajikan? Nah, guru dapat menentukan. Misalnya yang akan disajikan adalah tes deskriptif dan naratif dalam bentuk lisan dan aural. Nah, pelengkap berikutnya adalah teks prosedural, lisan atau aural. Kemudian teks fiksi. Nah, dalam hal ini juga teks fiksi tidak ditentukan dalam CP-nya. Guru menentukan, misalnya cerpen dan puisi, baik lisan atau aural. Jadi, melalui analisis ini kita bisa memasangkan kompetensi, lingkup materi, dan keterangan atau pelengkap lingkup materinya. Mari kita lihat rumusan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menganalisis fakta berupa ciri objek dari teks deskriptif lisan atau aural. Kemudian, siswa dapat menganalisis prosedur berupa urutan kejadian dari teks prosedural lisan atau aural. Lalu, yang ketiga, siswa dapat menganalisis nilai-nilai dari cerpen dan puisi lisan atau aural. Nah, jadi melalui analisis ini, CP yang kalimatnya demikian kompleks dapat dirumuskan dengan cara memasangkan kompetensi dan lingkup materinya. Berikutnya mari kita lihat lagi. Teknik ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Kita lihat contoh matematika fase B. Ada elemen pengukuran dan ada elemen geometri. Dalam kedua CP yang berbeda elemen ini, terdapat beberapa arsiran yang kita dapat menggabungkannya menjadi rumusan TP tertentu. Arsiran ini terletak pada kata luas dan volume dan bangun datar segi 4 segi banyak. Kemudian ada menyusun komposisi. Nah, itu beberapa arsiran pada kedua elemen ini sehingga tujuan pembelajarannya dapat dikombinasikan. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang bisa dirumuskan. Misalnya yang pertama, mengukur panjang sisi segitiga, segi 4, dan segi 5 menggunakan satuan baku. Kompetensi mengukur terdapat pada elemen pengukuran. Sedangkan bangun segitiga, segi 4 terdapat pada elemen geometri. Kemudian mari kita lihat contoh kedua.
mengkonversi satuan hasil pengukuran panjang dari meter ke sentimeter dan sebaliknya. Berikutnya, menentukan luas segitiga dan segi empat, menggabungkan dan memisahkan beberapa bangun datar, menentukan luas bangun beberapa bangun datar, menentukan volume kubus dan balok, mengukur berat benda menggunakan alat ukur sehari-hari. Nah, dengan demikian, melalui analisis ini, kita dapat merumuskan beberapa tujuan pembelajaran. Dan guru harus sangat hati-hati terkait dengan kompetensi dan lingkup materi. Jangan sampai ada kompetensi dan lingkup materi baik dari elemen pengukuran dan elemen geometri yang tertinggal. Sehingga nanti pembelajarannya tidak sampai kepada kriteria yang disajikan dalam kalimat CP. Mari kita lihat contoh lain di dalam mata pelajaran fisika fase E. Dalam mata pelajaran IPA itu terdapat elemen pemahaman fisika atau pemahaman konsep. Ada elemen yang kedua, yaitu keterampilan proses. Nah, pemahaman fisika menyangkut materi ajar atau lingkup materi. Sedangkan keterampilan proses itu merupakan keterampilan ilmiah yang harus dikuasai dalam mata pelajaran IPA. Keterampilan proses yang disajikan itu ada 7, yaitu mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis informasi, mencipta, mengevaluasi dan merefleksi, dan mengomunikasikan. Nah, dalam mata pelajaran fisika dan juga IPS yang karakternya sama, kita harus memasangkan lingkup materi pada elemen pemahaman dengan keterampilan proses. Mari kita lihat analisis pemahaman konsepnya, yaitu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran, perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif, dan pemanfaatannya. Minimal ini dijabarkan ke dalam tujuan pembelajaran sejumlah lingkup materinya. Namun harus dipasangkan dengan keterampilan proses. Guru harus memilih elemen keterampilan proses apa yang cocok dengan lingkup materi pertama. Demikian juga, guru harus memasangkan keterampilan proses yang mana yang harus dipasangkan dengan materi kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita lihat contoh tujuan pembelajaran yang pertama, memproses dan menganalisis hasil pengukuran mengenai gejala alam dalam berbagai satuan dan tingkat akurasi. Kompetensi yang dirumuskan yaitu memproses dan menganalisis hasil pengukuran. Ini diambil dari elemen keterampilan proses nomor 4. Dengan lingkup materinya, pengukuran. Mari kita lihat contoh kedua. Mengkomunikasikan hasil inkuiri mengenai fenomena perubahan iklim dan pemanasan global serta solusinya. Nah, dalam kalimat TP ini, yang menjadi kompetensinya diambil dari elemen keterampilan proses yaitu mengkomunikasikan. Dipasangkan dengan materi ajarnya yaitu perubahan iklim dan pemanasan global. Ditambah dengan variasi serta solusinya. Demikian juga nomor 3 dan nomor 4. Dilakukan dengan cara yang sama.
Demikian tadi penjelasan singkat mengenai teknik merumuskan tujuan pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi Anda. Semangat selalu. Salam edukasi dari Indonesianya.